Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang dulu. Rasanya senang banget siang hari ini Win bisa ada lagi di dekat Panjenengan seperti biasa. Dan kita tidak sendirian tapi barengan dengan Bapak Akrom. Beliau adalah terapis dan juga herbalis ya, dari Mahameru Pro Majapahit. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Akrom. Sehat ya Pak Akrom ya? Alhamdulillah. Oke, Mahameru Pro Majapahit ini dikenal sebagai madu hitam dulu, dan Panjenengan juga sangat paham ya. Untuk yang mungkin sekarang ini pengen tahu lebih jauh sebenarnya Mahameru Pro Majapahit itu kandungan di dalamnya apa? Di situ ada propolis. Propolisnya ini menggunakan pelarut air. Kemudian sambiloto, ada juga brotowali ya, porwoceng dan juga pasak bumi. Ke beberapa bahan ini tentunya diambil ekstraknya ya. Jadi ekstraknya. Nah, sebenarnya ekstraknya ini apa Pak Akrom? Bisa dijelaskan biar dulur-dulur tahu begitu. Monggo. Ekstrak itu adalah istilah dalam sediaan ya, penyediaan bahan dari herbal itu sendiri. Maksudnya begini, kalau bahan diambil dari tanah dalam artian empon-empon gitu ya, kunyit itu diangkat, nah itu udah sediaan alam ya istilahnya ya. Nah, langsung dipakai itu sediaan alam. Kalau nanti dikeringkan, diiris tipis-tipis terus dikeringkan, ya dijemur lah istilahnya. Nah itu udah simplicia, udah bentuk sediaan kering. Gitu nah, ya. Itu bisa dipakai untuk jangka waktu yang agak lebih lama dibanding basah tadi ya. Untuk manfaatnya antara basah dan juga kering, apakah ada bedanya Pak Akrom? Ya akan sedikit berbeda sih. Pasti ya. Ya, karena segar dengan udah kering ya. Jadi kandungan airnya itu sudah minimal ya. Nah itu simplicia kering itu begitu. Nah ekstrak itu sudah di suatu kondisi yang dari basah tadi udah dihancurkan, kemudian diambil sarinya. Nah kemudian diambil sarinya ini dalam artian yang diambil yang penting, nah, airnya itu tanpa dicampur dengan air, jadi cairannya ya. Jadi kalau kunyit tadi diparut, diperes, disaring gitu ya. Nah itu nanti itu ekstraknya namanya. Nah ekstrak di sini nanti kalau pakai alat-alat yang lebih modern, nanti bisa diambil yang istilahnya dipilah-pilah istilahnya ya. Zat aktifnya apa yang mau diambil bisa. Nah ini peralatannya ya adanya yang punya yang pabrik-pabrik ya. Kalau kita paling makainya ya jamu gendongan gitu kan, parut terus direbus, ditambahi gula, kemudian disaring kan gitu kan. Nah itu jamu gendongannya. Nah, kalau itu kan daya tahannya nanti nggak lama. Ya itu paling 3 hari 4 hari udah nggak. Kalau di suhu ruangan paling sampai 6 jam. Itu nanti udah akan lain rasanya karena sudah terjadi fermentasi. Nah, kalau dibentukkan ekstrak itu akhirnya lebih lama daya simpannya. Bisa sampai 2 tahun karena memang sudah diambil zat yang aktifnya aja, airnya sedikit, kandungan airnya, sehingga nanti tidak terjadi suatu proses fermentasi lebih lanjut. Itu Mbak. Mahameru Pro Majapahit ini bisa juga untuk membantu ya, menyembuhkan berbagai keluhan sakit Panjenengan, dan juga bisa mencegah serangan jantung. Kita jarang banget membahas tentang serangan jantung ya Pak Akrom ya. Serangan jantung ini sebenarnya berpotensinya itu biasanya dirasakan oleh usia berapa Pak Akrom? Serangan jantung. Untuk serangan jantung sendiri, kalau kita memang nggak ada pemicu, ya insya Allah ya sampai aman sampai tua pun istilahnya nggak masalah. Tapi pemicunya di sini sebenarnya yang paling banyak itu ya kandungan lemak di dalam aliran darah kita. Orang mengenalnya dengan kolesterol itu ya. Nah itulah yang mempercepat terjadi suatu serangan karena pembuluh darahnya menyempit karena penyumbatan dari si kolesterol. Kemudian di sini pemicu yang lain untuk serangan jantung itu gaya hidup ya. Gaya hidupnya itu tidak bagus. Terus kemudian kalau kita panas-panas itu jangan sampai kita mengguyur badan kita mendadak. Sebaiknya bertahap dari ujung kaki istilahnya ya, dari ujung-ujung tubuh kita dibasahin merambat ke pusat tubuh atau ke badan.
Nah, kalau langsung kalau mandi panas-panas enak gerujukan. Nah, itu berbahaya karena tubuh kita sedang panas, air kondisinya suhunya di bawah tubuh kita. Nah, itu nanti jantung itu juga kaget. Dalam kondisi dingin kan dia memicu lagi. Coba kalau kondisi hujan-hujan dingin gitu ya atau pagi itu kan detak jantung melemah. Terus kemudian dipicu biar anget kan detak jantung dipercepat dengan beberapa gerakan, akhirnya kan detak jantung meningkat lah. Saat panas gini kan detak jantung kita juga cepat. Juga cepat ya? Iya cepat. Karena apa? Untuk mengalirkan air di dalam tubuh kita supaya nggak terlalu panas. Nah makanya kita jadinya keringetan. Nah terus kemudian kena guyur air dingin kan mendadak direm detakan jantung karena sesuatu yang dingin itu kan menyebabkan jantung itu mendadak dingin sebentar ya. Nah tubuh kita terus akhirnya jantung direm tapi terasa panas lagi setelah diguyur kan nggak selamanya kita diguyur toh. Nah akhirnya terasa panas dari lingkungannya itu meningkat lagi detak jantung. Nah itu yang menyebabkan ritme yang tidak teratur itu jantung tuh bingung ya. Kalau kita diperintahkan coba kita naik motor nih, kecepatannya agak dinaikkan, ngebut ya istilahnya 60 km sampai 70. Kemudian di depan ada polisi tidur, rem mendadak. Betul. Tapi jalanan sedang menurun. Begitu remnya kita lepas kan langsung kenceng lagi. Iya kan? Nah itu kan berbahaya. Karena apa? Mendadak tinggi lagi kecepatannya dan itu jantung tuh kacau. Nah kekacauannya itu kalaulah nanti listrik di dalam jantung itu berhenti, tidak melontarkan listrik untuk menggerakkan jantung itu ya, itu akhirnya kesannya jantungnya berhenti. Nah itulah yang disebut serangan jantung. Serangan jantung. Nah yang masyarakat kenal itu kan angin duduk istilahnya. Masuk angin gitu ya, angin duduk. Iya. Sebenarnya kalau di kedokteran itu namanya angina pectoris. Angina ya, doain nggak istilah angin ya. Tapi angina pectoris ini bahasa Latin yang artinya adalah serangan di jantung yang menyebabkan jantung itu berhenti mendadak. Nah itu penyebabnya itu sampai sekarang ya masih belum pasti ya. Tapi yang jelas rata-rata orang-orang yang kena serangan angin duduk itu apa angina pectoris itu rata-rata orangnya itu ya kadar kolesterolnya cukup tinggi ya. Dari normalnya itu agak naik sedikit lah istilahnya ya, nggak terlalu tinggi sih, tapi kebanyakan itu makanya di kedokteran jantung itu makanya mengatur kondisi lemak di dalam tubuh, kolesterol ya, asam uratnya itu juga harus dijaga supaya nanti tidak mengganggu peredaran darahnya. Karena kalau itu numpuk di jantung, nanti jantungnya itu banyak sampah. Nah, saat memompa itulah dia akan kesulitan. Nah, itu kalau di Mahameru Pro Madupahit, ya, untuk membersihkan itu semua itu sebenarnya ada dari pasak buminya itu ada suatu zat aktif yang membuat merangsang otot-otot kita itu bekerja stabil ya. Akhirnya dia tidak mudah lelah. Nah, makanya terus nanti pembuluh darahnya juga didorong dibersihkan oleh brotowalinya. Zat pahitnya yang ada di pasak bumi, Purwoceng, Brotowali, Sambiroto itu kan nanti larinya kan ke jantung semua. Untuk menyehatkan jantungnya itu ya. Makanya jantungnya itu tidak mudah lelah dan tidak istilahnya ritmenya itu ya. Itu tidak naik turun. Nah, kemudian pembuluh darahnya otomatis juga akan terbersihkan juga. Nah, kalaulah untuk ini kalau orang-orang kena gulanya mendadak tinggi itu juga bisa memicu menjadi serangan jantung. Nah, ya untuk meredakan itu gula darah tidak lonjak-lonjak ya, itu dari Sambilotonya itu berperan aktif untuk membantu insulin menjaga kadar gula darah itu tetap stabil. Makanya di sini ini bagi orang-orang yang kena kencing manis, darah tinggi, kemudian kolesterolnya agak tinggi, asam uratnya agak sering di atas normal. Normalnya itu lebih dari naiknya kalau asam urat kalau laki-laki kan 7. Kalau lah udah di atas 8 itu ya hati-hati ya. Kalau perempuan biasanya berapa Pak? Normalnya 6. 6 ya. Ada yang bilang 6,8 ya, itu tergantung dari laboratorium ya. Tapi kalau lah secara internasional sekitar 6,2. 6,2. Iya, makanya ringnya itu ya kalau lah sudah 6 kalau diperiksakan, kalau perempuan ya itu udah
walaupun normal itu ya udah sebaiknya hati-hati, sebaiknya sedikit ditambahi gerak badannya alias olahraga. Terus kemudian bisa juga dibantu dengan mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit, sehingga harapannya lebih turun agak lebih banyak. Jadi setane ya. Setane rada dawa iki kan lebih enak. Betul. Nah, itu ya. Jadi kita ndak kesannya kepepet. Nah, itu. Terus kemudian dari tensinya yang cenderung tinggi, nah di sini dari pasak bumi juga membantu kinerja dari pembuluh darah supaya tidak menyempit ya. Dia lebih elastis. Nah, dari situ akhirnya tekanan darah itu tidak terlalu tinggi, karena tekanan darah yang tinggi itu bisa disebabkan memang karena dari pembuluh darahnya yang tidak elastis mengikuti ritme jantung. Makanya di sini Mahameru Pro Madu Pahit itu ya luar biasa kompleks. Nah, rasa asam-asamnya sedikit di dalam madunya itu membantu kinerja dari si liver. Nah, liver itu kan untuk menetralisir racun, mengatur kadar lemak di dalam tubuh, kemudian dia mengolah makanan. Nah, biar dia kecapean, makanya kita perlu juga sedikit asam. Nah, makanya di sini antara jantung, ginjal, paru-paru, terus kemudian liver itu kan organ-organ utama. Nah, ini kalau nggak ternutrisi dengan baik, makanya jadi nanti kinerjanya ya istilahnya kalau kita kerja satu timnya satunya itu tidak mau ngalah, apa yang terjadi? Pekerjaan akan kacau. Nah, tubuh kita itu kan maunya stabil semua. Jantung, ginjal, paru-paru, livernya itu oke. Ya nanti ya tubuh kita dikatakan sehat. Nah, yang lain-lain kayak usus itu kan untuk pencernaan. Kalau pencernaannya, penyerapannya oke, tapi pembagiannya oleh liver itu tidak bagus kan ya sama aja. Untuk berat badan yang tinggi itu kan dipengaruhi dari satu pola makannya, yang kedua pola geraknya. Nah, di sini kulo nyaranakan jenengan poso mawon, Mak. Jadi puasane lek menawi saged sih poso sedina poso ora, sedina ora sedina poso. Jadi selang-seling, Mak. Gitu. Nah, mereka mangke kalau lah nggak mau puasa, yang jelas makan terakhir itu jam 5 sore. Jam 5 sore ya. Itu udah nggak makan lagi tuh sampai besok sarapan pagi. Supaya apa? Tidak terjadi suatu penumpukan apa yang kita makan. Karena kita saat tidur itu kan nggak dipakai makanan kita. Sedangkan makanan ya lek luwe piye, lek dalu ya wis, kalau malam memang masih lapar, minum aja. Minum air bening ya, air putih nggih. Air putih ya. Nah, itu supaya nanti tidak terjadi penumpukan lagi. Nah, kalaulah nanti olahraganya ya pokoknya digerakkan monggo kerso. Pokoknya diubah-ubah nih ora meneng tok istilahnya. Terutama kalau habis makan itu enggak langsung ya duduk sebentar, setelah 5 menit sampai 10 menit diusahakan bergerak. Wes pokoknya ugel-ugel diuklek-uklek ngoten lho, Mak. Lek pergelangannya tangan ya ditekak-tekuk, pergelangan kaki ya ditekak-tekuk ngoten lho, Mak. Terus dengkule masih selonjor tapi ya karo ditekuk dengkule, ditarik, dilurus nih maneh gentian kiri kanan. Nah, terus kemudian juga gerakan bahunya diubeng-ubeng nih masih lungguh ya diubeng-ubeng nih diangkat bahu nih ya. Niku diduk nih, diangkat diduk nih. Nah, itu juga membantu untuk membakar kondisi lemak yang ada di dalam tubuh. Dan kalau bisa sebelum subuh itu mandi. Tapi setelah subuh itu enggak istilahnya enggak tidur lagi. Nah, karena mandi saat subuh itu syukur-syukur kalau ya awalnya sih mungkin air hangat, tapi lama-lama hangatnya dikurangi sampai dengan nanti air dingin. Karena dengan air dingin waktu subuh itu membakar lemak lebih cepat. Dan pembentukan lemak itu menurut penelitian itu memang di malam yang hampir akhir menjelang pagi. Makanya setelah lewat tengah malam itu tubuh itu kalaulah apa yang kita makan sore itu diubahnya jadi lemak. Nah, makanya menjelang subuh itu sudah bangun, mandi, harapannya tidak terbentuk menjadi lemak di dalam tubuh kita. Nah, kalaulah Mahameru Pro Madu Pahit ini dikonsumsinya ya sebaiknya tetap aja sebelum makan. Supaya apa? Nanti siap tubuh itu
menjaga ya, jangan terlalu banyak yang disimpan, karena dari Pasak Bumi Purwoceng Brotowali itu kan dia membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau yang dibakar belum selesai, sudah diisi lagi, yang dibakar berhenti nanti, akhirnya mengolah lagi. Nah, akhirnya pembakaran tidak sempurna untuk membakar lemak yang tersimpan. Nah, terus kemudian juga berdoa. Dalam artian kalaulah dalam dunia psikologi ya, psikolog itu menyebutnya sebagai afirmasi. Afirmasi itu semacam penegasan pada diri kita. Lek mbah-mbah biyen nek ngarani nyambat ragani. Mbah-mbah iki lek ngomong ragaku, nah gitu lah. Masa aku mangan sedina ping 3, kowe tetep bobotku tetap normal, orang nambah. Nah, sugesti diri sebenarnya. Itu bahasa lainnya sugesti. Nah, nanti kan puasa disesuaikan saja. Kalau nggak mau Senin Kemis, nggih monggo lah, pokoknya diistirahatkan lah. Cara mengistirahatkan ya makan terakhir jam 5, besok makan lagi sekitar jam 8, jam 9. Nah, itu kan sudah puasa malam udah. Sebenarnya itu kalau dibilang puasa malam ya. Nah, bukan puasa di siang hari. Nah, kalau terus makannya tetap di siang harinya itu enggak terlalu dilos. Itu puasa malam. Nah, terus kemudian afirmasi dirinya tadi begitu, atau sugesti, disugesti tubuh itu, dijak omong, lek mbah-mbah biyen lek ngarani ngejak omong ragani. Ben amongi iku ngewangi njogo kesehatan. Nah, itu kalaulah di dalam kasanah ilmu Jawa begitu, kalau di dunia kejiwaan psikologi itu namanya sugesti. Nah, itu kan mbah-mbah dhewe ora tau belajar psikologi tapi ngerti. Nah, dijak omong. Terus panganan iki sing dimakmi dijak omong. Panganan kowe tak pangan dinggo ngopeni ragaku tetap sehat, orang garai aku tambah tensiku, orang garai tambah kolesterolku. Nah, jadi si makanan diajak ngomong gitu. Itu ajarannya nenek saya dulu, saya masih ingat dulu masih kecil tuh, karena SD kelas 5 beliau udah meninggal. Nah, itu saya diajari itu. Dan itu setelah saya mempelajari dunia psikologi ya ada manfaatnya. Iya, ada hubungannya ya. Ada hubungannya. Iya. Nah, dari situ saya juga dapat cerita dari almarhum Gusmi itu ya. Dulu tuh kan masih mudanya dia ditantang ngombe bir ngoten nggih, tuak. Iya. Tapi beliau tidak mabuk. Berbotol-botol beliau minum tidak mabuk. Itu yang cerita tuh santrinya. Nah, waktu itu yang di rumah saya ada yang ngekos, dia dulu dari Ploso. Nah, itu dikasih cerita itu. Nah, kenapa setelah ditanyain santrinya, ya gue disambat dhisik. Ini disambat, gue koyo dadi banyu ya. Jadi enggak berupa tua atau bir. Jadi dia nggak akan mabuk. Nah, makanya di sini makanan juga kita doakan, diajak ngomong. Nah, itu makanya mbah saya dulu, wah bener juga sih kalau dalam ilmu psikologi tadi kita mengafirmasi, yang diafirmasi tubuh kita juga, makanan juga. Mahameru. Pak Agrom, langsung kita bahas pertanyaan dari Mbak Siti Aisyah tadi ya. Tentang perbedaan apa tadi Pak Agrom? Stroke sama lumpuh ya. Monggo. Kalau yang diserang itu sebenarnya, kalau stroke itu langsung saraf pusatnya, yaitu yang di otak. Kalau lumpuh bisa jadi karena memang gangguan persarafan, yang kalaulah itu bisa jadi yang di sekitar leher. Kalau di leher yang bermasalah, dia nanti ke bawah, jadi tangan, kaki itu bisa lumpuh. Nah, kalaulah stroke itu bisa semuanya langsung atau sebagian, karena tergantung dari aliran darah yang memperdarahi organ otak yang memerintahkan tubuh kita. Kalau otak kiri itu kan memerintahkan sisi kanan, jadi tangan kanan, kaki kanan, itu otak kiri yang mempersarafi. Nah, kalaulah peredaran darah di otak kirinya itu terhambat, tersumbat ataupun pecah di situ, otomatis area otak itu yang menggerakkan lengan akan terganggu, akhirnya lumpuh. Nah, tapi lumpuh sendiri bisa juga karena kecelakaan. Kecelakaan, taruhlah kita naik motor nabrak jeder, leher kita kan koyok dadi pecut ya. Betul. Nah, nekluk gitu kan, nekluk dengan kecepatan yang sangat tinggi, akhirnya terjadi pergeseran di tulang
leher. Nah, di situ ada saraf yang mempersarafi untuk seluruh tubuh kita. Nah, itu karena pergeseran tulang itu menggencet saraf yang mempersarafi tubuh, akhirnya ke bawah akan lumpuh. Nah, padahal yang kena benturan atas tapi lumpuhnya ke bawah. Ke bawah, iya. Karena leher adalah penghubung antara otak dengan tubuh. Nah, dan makanya di sini ada perbedaan di situ, atau mungkin terjadi suatu pergeseran di tulang pinggang. Makanya nanti ke bawah bisa lumpuh kakinya, bisa lumpuhnya satu sisi maupun dua-duanya. Makanya kalau di rumah sakit itu ada sakit yang namanya HNP, hernia nukleus pulposus. Mbah-mbah mbiyen nek ngarani ya kecetit ning boyo, tapi kecetitnya ini lebih parah. Nah, di situ akhirnya kelumpuhan di kaki, ya kan? Nah, makanya di sini kalau dibilang perbedaannya itu letak penyebabnya. Penyebabnya kalau stroke itu di otak, kalau lumpuh itu bisa dari di gangguan di persarapan di leher ataupun di pinggang. Nah, nanti ada juga yang ada suatu kelumpuhan karena suatu penyakit. Itu tapi stroke-nya ndak ada. Nah, itu juga ada penyakit yang mengganggu saraf untuk pernafasan, myasthenia gravis. Ya, itu mempengaruhi persarafan di pernafasan. Makanya orangnya mendadak ndak bisa nafas. Nah, itu karena suatu penyakit ya. Nah, bukan karena saraf di lehernya itu terganggu, bukan, karena ada suatu penyakit. Itu juga terjadi kelumpuhan tapi khusus di persarafan pernafasan. Makanya di sini kalau kita tahu lumpuhnya itu kalau organ gerak ya kita telusurinya di situ. Kalau kaki mungkin daerah pinggang. Tapi kalau lengan, tangan ya, tangan sampai kaki, dua-duanya kalau tidak ada stroke kemungkinan ada pergeseran di tulang leher. Nah, itu ya repot juga ya. Makanya kalau kita orang awam biasanya ya taunya lumpuhnya itu kan dari stroke-nya. Iya, biasanya begitu. Tapi ada juga kalau lumpuh yang saya ceritakan itu rata-rata dari kecelakaan. Dari benturan tadi leher itu kan kayak karena tekanan ke depan terus berhenti mendadak kan leher kan langsung karena membandul ya. Kepala kita kan lebih berat ya, membandul akhirnya kayak mecut sendal pancing gitu. Nah, itu terjadi pergeseran di tulang leher. Atau mungkin kalau kita mengangkat sesuatu benda yang berat dengan posisi membungkuk yang salah, akhirnya pergeseran di tulang pinggang itu juga bisa menyebabkan kelumpuhan. Tapi kelumpuhannya itu kalau begitu itu biasanya tambah hari tambah parah. Tapi kalau lah kecelakaan, nah itu saknaliko istilahnya, langsung. Nah, makanya di sini itu ya Mbak Siti Aisyah ya. Nah, untuk menguatkan saraf-sarafnya itu sendiri ya perlu kita memberikan secara umum ya, memberikan suatu nutrisi untuk saraf. Istilahnya vitamin saraf itu disebut neurotropik. Nah, vitamin neurotropik itu sebenarnya adanya di mana? Ya sebenarnya banyak di bekatul. Ya, bekatul atau dedak itu sebenarnya vitamin B ada dari B1 sampai B12 itu ada. Nah, yang disebut vitamin neurotropik itu B1, B6, B9, B12. Nah, itu adanya di bekatul. Makanya mbah-mbah dulu itu sudah tahu ya. Kalau mari panen ini mesti mari nyelep nih bekatule didadik nih jenang. Nek aku diarani mbiyen nek mbahku simbahku ben ora ngetok-ngetok bahasane mbah kula. Tidak linu-linu gitu ya. Nah, itu nek mari panen kan ngangkat-ngangkati gabah sakmono ambane nggih ta. Nah, itu. Makanya di sini ini perlu kita mengkonsumsi itu. Nah, saat kita mau bikin itu untuk kan itu nggak ada rasanya. Untuk pemanisnya silakan memakai Mahameru Pro Madu Pahit sehingga nanti lebih nikmat dan khasiat yang lain akan lebih kuat juga. Selain kita nanti perut juga nyaman karena bekatulnya, saraf-saraf kita juga akan oke. Dan nanti untuk yang lainnya pun akan terjaga kesehatan kita dengan
kandungan yang terdapat di dalam Mahameru Pro Madu Pahit yang di Brotowali, di Sambiloto, di Purwoceng, Pasak Bumi maupun di propolisnya itu sendiri dan juga di madu. Itu ya Mbak. Oke, terima kasih untuk penjelasannya ya Pak Akrom ya. Kita kembali ke penyakit jantung tadi Pak Akrom ya. Penyakit jantung ini sebenarnya bisa karena keturunan kah? Atau mungkin karena pola makan? Ya, pada dasarnya sakit jantung itu cuma dua. Satu, gangguan saat dia di janin, dalam arti di dalam kandungan ibu memang pembentukan organ-organ jantungnya itu tidak beres, makanya disebut jantung bawaan. Terus yang kemudian adalah jantung saat dia menjalani kehidupan. Nah, syarat menjalani kehidupan ini yang paling banyak. Contohnya begini, karena kita terlalu banyak mengkonsumsi kolesterol tadi, terjadilah penyumbatan di pembuluh darah di jantung, biasanya yang di koroner, makanya disebut jantung koroner, kan gitu kan. Terus kemudian karena kita selalu panik, keseringan panik kan detak jantung kita kan meningkat mendadak nih. Nah, ketakutan, panik itu kan langsung jantung kita itu kan nggak stabil lagi. Nah, itu pola hidup kita yang dekat dengan stres itu bisa membuat serangan jantung. Nah, kemudian makanan-makanan yang kurang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh jantung itu juga bisa. Makanya di sini sebaiknya kita mengkonsumsi itu sayur, buah itu harus ada setiap harinya supaya nanti kebutuhan jantung itu terpenuhi. Salah satunya adalah lycopene. Lycopene itu ada di mana? Nah, itu adanya di tomat. Makanya tomat yang matang ya. Nah, itu konsumsi aja kalau tomat yang matang itu. Nah, dari lycopene ini tidak murni untuk si jantung tok, tapi kalau untuk bapak-bapak dia untuk menjaga prostatnya. Sehingga nanti di usia di atas 45 atau 50 itu tidak terserang yang namanya prostat, gangguan prostat. Nah, kan enak. Itu kita dapat banyak ya istilahnya. Nah, apalagi kalau kita mengkonsumsi rutin Mahameru Pro Madu Pahit itu akan lebih enak lagi di sistem pencernaan kita. Nah, selain itu untuk jantung bisa juga mengkonsumsi anggur. Nah, cuman di sini yang dikonsumsi tidak murni anggurnya tok, bijinya itu ikut dimakan. Nah, karena biji anggur ini sudah ada penelitiannya bahwa itu memperbaiki kinerja si jantung juga. Nah, karena di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang anggur. Nah, bahkan anggur ini disebutkan di Al-Quran itu sudah saya hitung ada 12 surat yang membahas tentang anggur. Anggur ya. Iya. Nah, kemudian biji delima juga itu membantu jantung ya. Nah, nanti kulitnya jangan dibuang. Kulit buah delimanya itu dijemur kering, habis itu di blender jadiin bubuk, terus kemudian kita pakai sebagai kayak ngeteh gitu ya. Teh kulit delima itu juga untuk jantung juga. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan ada di 2 surat itu buah delima. Makanya di sini untuk jantung ini sudah banyak sekali ya. Terus kemudian di kurma sendiri juga ada bahasan tentang kurma itu di dalam Al-Quran itu ada 17 surat. Sudah saya cari-cari ya. Ada 17 surat itu membahas tentang kurma. Dan kurma itu menurut penelitian juga kandungan elektrolit yang diperlukan oleh tubuh kita itu sangat banyak, sehingga kalau kandungan elektrolit di tubuh kita tercukupi, jantung juga akan terpenuhi juga, karena jantung butuhnya itu kalium. Nah, kalium itu ada di kurma juga ada, di anggur tadi juga ada, di delima juga ada, selain lycopene yang diperlukan oleh jantung. Terus kemudian di pisang sendiri juga ada zat yang diperlukan oleh jantung. Makanya pisang itu yang murah meriah tapi menyehatkan pencernaan, menyehatkan jantung juga bisa. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, tapi cuma 1 surat, dan itu di surat ke Waqiah. Al-Waqiah itu surat ke-56 ayat 29. Di sana disebutkan sebagai perumpamaan tentang hal baik ya. Nah, kalau kita berbuat baik itu seperti pisang yang bertandan-tandan lah, kan gitu kan bahasa. Jadi di situ dijadikan perumpamaan baik. Makanya pisang itu baik berarti, ya kan? Nah, karena dia dijadikan perumpamaan baik ya otomatis dia punya kebaikan pasti. Masa kita istilahnya mengibaratkan suatu kebaikan dengan sesuatu yang buruk kan nggak mungkin. Itu bertentangan. Nah, makanya di sini konsumsilah pisang sebelum makan itu. Makanya mbah-mbah lek ngarani gedang.
sesudah makan itu suruh makan pisang ya, gigit bubar madang. Nah, kalau orang Jawa itu kan senengannya otak-atik itu Mbak. Iya, betul. Gedang itu digeget itu kan digigit. Bubare madang kan makan. Ya, itu sebagai pelengkapnya sebenarnya. Makanya pisang itu apapun jenisnya itu akan baik. Nah, kulitnya pisang yang tebal ya terutama bisa juga untuk sebagai penghalus kulit. Kalau mau untuk wajah nanti kulit kita jadi rasanya moist ya, lentur lebih lentur ya. Untuk kaki tumit yang pecah-pecah gosok aja dengan kulit pisang. Itu nanti akan lebih lembut ke kulit. Nah, makanya di sini nih banyak sekali kemanfaatan yang tidak tercapai ya, dalam artian itu kulit mau dibuang. Padahal masih bisa diperlukan gitu ya untuk tubuh kita. Betul. Tapi seringan kita kan langsung buang. Ya, itu kalau saya sih kalau di rumah itu ya, kalau namu sih ya sungkan janjani. Tapi kalau di rumah kalau saya makan pisang itu kulitnya langsung saya oles-oleskan ke tumit biar tumit saya nggak pecah-pecah, atau di tangan saya biar tetap lembut di kulit. Nah, kadang-kadang kalau kulit saya kalau musim panas begini kan biasa diarani wong Jawa ngarani terataan nggih. Terataan betul. Kulit pipi itu kan rasanya kayak bluduk tapi kering gitu. Nah, itu kalau di rumah saya habis makan pisang itu saya oser-oserin. Dioserkan gitu ya. Oke. Sisi dalamnya itu ya, sisi dalam dari kulitnya. Kulit pisang itu saya gosok-gosokkan ke muka. Nah, itu nyatanya lebih rileks ke wajah saya. Nah, itu saya terataan apa kulit yang bersisik di muka itu menjadi hilang. Nah, itulah karena di situ ternyata menurut penelitian ada vitamin K-nya juga, vitamin E-nya juga yang bagus untuk kulit. Selain ada mineral-mineral yang masih ada di kulit. Nah, di kulit pisang maksud saya. Iya, betul. Nah, itu akan terserap oleh kulit kita. Makanya kulit kita menjadi lebih enak. Nah, terus kemudian air kelapa itu ya selain diminum sesekali aja buat cuci wajah. Wajah kita diguyur air kelapa itu nanti itu ya, penting juga ya. Penting juga karena itu dia ada probiotiknya yang di kulit itu di air kelapa itu untuk membantu untuk yang flek-flek gitu loh Mbak. Dan itu ada dulu ya langganan belanja saya. Nah, itu kan karena efek makan pil KB lah nggih. Itu kan ke pipi kan langsung hitam. Saya bilang mbok yo lek klopone kuwi ndiraup aku ngoten. Terus nyatane masa to Mas? Tinggi apa Mas ya niku nuwun sewu pipine ben ora blenok-blenok ireng. Ternyata setelah melakukannya sampai kurang lebih 10-an hari itu udah langsung menipis. Itu ya pakai air kelapa gitu. Ya kalau mau ya dimasukkan ke sprayer gitu ya. Disemprot-semprot. Nah, itu kan nanti akan membersihkan wajah kita dari flek-flek efek dari pil KB tadi. Nah, itu ya. Untuk jantungnya yang jelas itu tadi. Kalau mau menguatkan jantung bisa pakai itu tadi yang saya sebutkan. Dari pisang juga ada, anggur juga ada, delima ada, terus kemudian dari kurma juga ada, terus kemudian zaitun sendiri minyaknya itu juga memperbaiki kinerja dari kelenturan otot-otot di tubuh kita. Makanya minyak zaitun kalau kita konsumsi sebelum makan berat itu akan menjaga supaya makanan-makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh itu diserap. Nah, itu juga memperbaiki pencernaan, buang air besarnya menjadi lebih lancar. Nah, untuk saraf-sarafnya sendiri juga akan lebih istirahat lah ya untuk minyak zaitun. Nah, minyak zaitun sendiri penyebutan di dalam Al-Quran tadi sudah banyak juga, ada 6 surat. Nah, di sini zaitun ini kalau sudah diminyakkan itu kan harganya mahal. Nah, minyak zaitun itu ada 2 macam, bisa diminum, satunya buat hanya untuk pijat ataupun buat bekam. Nah, yang buat bekam jangan diminum lah. Itu nanti khasiatnya enggak sebagus yang untuk minum. Istilahnya grade-nya udah ampas, itu udah enggak bisa dipakai untuk oleh tubuh, kecuali hanya untuk membantu kelenturan di kulit. Nah, makanya kalau di bekam itu kan biasanya pakai minyak zaitun, dan minyak zaitun sendiri juga antibiotik juga. Makanya begitu dilukai saat bekam itu kan dia enggak jadi borok.
Karena memang di minyak zaitun ada antibiotiknya sendiri, tersendiri ya. Nah, kalau yang food grade istilahnya yang bisa diminum itu akan menjaga pencernaan kita, menjaga kolesterol di dalam tubuh kita menjadi lebih baik. Makanya di sini kalau kita sudah tahu ya monggo lebih baik kalau lah masak roti gitu ya, itu kita berikan timbangannya nun sewu mentega itu lebih baik ya minyak zaitun. Kaitannya dengan bahasan kita tentang jantung, kemudian juga berat badan tadi ya sama Mak Martin dan juga saraf yang dipertanyakan Mbak Siti Aisyah. Betul. Untuk orang-orang yang Islam ya itu saya sarankan ingatlah apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran itu sangat baik untuk kehidupan kita. Tadi juga di menit 30 juga diingatkan bahwa semua pemberian Allah apapun, baik pun itu berupa sakit, itu harus kita syukuri. Supaya apa? Lebih memaknai hidup kita. Makanya sering-seringlah berkunjung kepada orang-orang yang sakit. Nah, maksudnya apa? Itu akan mengingatkan makna dari kehidupan kita. Kalau di rumah sakit kita kunjungi, coba kita bernafas. Kalau nggak di rumah sakit itu nggak bayar. Di rumah sakit orang yang kena asma bayar oksigennya. Terus kemudian orang-orang yang stroke nggak bisa jalan sampai di rumah sakit itu kan ya. Kalau kita bisa jalan syukuri nikmatnya. Jadi semacam pengingat lah ya. Terus kemudian kalau lah kita bisa kemana-mana, pergi kemana-mana tanpa ada suatu hambatan, dalam artian tidak dilarang, itu syukuri. Coba tengok di penjara. Orang sehat tapi tidak boleh kemana-mana, makanya kita bisa main-main itu ya bersilaturahmilah kepada saudara-saudara, teman handai taulan, supaya itu juga memberikan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Yang kalau kita ketemu sama orang-orang yang belum bertemu lama itu ya, teman-teman waktu kecil ketemu kan bahagia sekali kan kita. Nah, hormon kebahagiaan itu akan menjaga kesehatan kita dari kuman, dari bakteri, dari sakit lah gampangannya. Makanya di sini mari kita menjaga pikiran kita tetap fokus terhadap apa yang diperintahkan Allah melalui Al-Quran. Kita memahaminya juga jangan setengah-setengah, belajar dan belajar. Herbal itu ya karena kita sudah banyak akhirnya tahu. Dari dulu sebenarnya mbah-mbah kita juga udah tahu, tapi kita mengabaikannya. Sebelum tahun 2000 itu sangat terabaikan. Nah, sekarang muncul lagi eranya jamu. Nah, herbal itu pelajari karena tidak ada yang dibuang sebenarnya. Kayak wedang uwuh kan nek ngarani wedang apa ya, godhong garing kabeh lho niku. Tapi nyatanya menyehatkan tubuh kita. Makanya di sini tidak ada daun yang tidak terpakai. Kalau mau daun salam yang jatuh itu dibakar, itu nanti membuat nyamuk itu juga nggak terlalu banyak. Terus kemudian menyehatkan paru-paru kita. Nah itu ya belajar dan belajar, syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Terima kasih untuk Pak Akrom, penjelasannya sudah kita terima ya. Dan terima kasih dulu untuk simpati dan juga perhatian yang sudah panjenengan berikan. Dan kita saatnya harus pamit dari Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Matupahit. Win pamit, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.